Adanya nama Muhammad bin Ahmad bin Isa menunjukkan bahwa Muhammad bin Isa Muhammad ini betul anaknya Ahmad bin Isa. Mana dalilnya? Ada di dalam kitab Syajarah Mubarakah, ada di dalam kitab Tahdhibul Ansab yang mengatakan pada abad kelima bahwa Muhammad punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Adanya dalil dalam kitab itu menunjukkan Muhammad ini betul-betul anak daripada Ahmad bin Isa. Lalu ketika Ubaidillah tidak disebutkan oleh kitab itu, Tahdhibul Ansab tidak menyebut, kitab Mu'tazilah Tolibiyah tidak menyebut, kitab Al-Mazdi tidak menyebut, abad ke-6 Syajarah Mubarakah tidak menyebut, abad ke-7 tidak menyebut, ke-8 tidak menyebut, 9 tidak menyebut bahwa Ubaidillah anak Ahmad bin Isa. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia bukan anak Ahmad bin Isa. Perdebatan nasab Bani Alawi sebagai keturunan Nabi semakin memanas. Hingga kini polemik tersebut belum ditemukan keseragaman, bahkan meluas hingga di berbagai wilayah di Indonesia. Polemik yang diawali dengan sebuah tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman yang secara tegas menyatakan bahwa silsilah nasab habaib di Indonesia terputus dari Abdullah atau Ubaidillah. Alasannya, sejak Ahmad hidup pada abad ke-4 hingga abad ke-9, tidak ada keterangan yang menyebutkan Ubaidillah sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Tentu pernyataan ini mendapat respon positif dan negatif dari berbagai kalangan. Pada kalangan pondok pesantren Al-Nahdien sendiri, terdapat pro kontra terhadap ketersambungan nasab habaib hingga Rasul, meski semua sepakat bahwa Ahlul Bait Nabi terjaga hingga hari kiamat, sesuai nas hadis. Bahkan terdapat riwayat tentang ancaman neraka bagi yang membenci dan memusuhi Ahlul Bait Nabi. Hingga kini mayoritas masyarakat NU meyakini Bani Alawi sebagai Ahlul Bait Nabi, yang memiliki ketersambungan nasab hingga Rasul. Namun di sisi lain terdapat kelompok yang menolak, dengan alasan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh sebagian oknum habaib, yang tidak sesuai dengan ajaran yang dicontohkan pendahulunya. Hal ini yang menjadi salah satu pertimbangan kuat, meski sejarah telah menuliskan hubungan harmonis NU dengan Bani Alawi sebagai dua institusi yang saling melengkapi. Hubungan NU dengan habaib telah terjalin sejak awal berdirinya organisasi NU. Bahkan sebagian dari kalangan habaib masuk dalam struktural ormas NU. Habaib dan NU memiliki hubungan yang sangat erat, sebab keduanya memiliki kesamaan mata rantai dalam bidang keilmuan. Selain itu, habaib dan NU memiliki rujukan pemikiran dari guru yang sama. Peran habaib dalam dakwah sejak awal kedatangan, selaras dengan visi dan misi yang diterapkan pada kalangan pesantren. Terbukti kitab Bughyatul Mustarsyidin karya Mufti Hadramaut Habib Abdur Rahman bin Muhammad, menjadi rujukan Bahsul Masail di kalangan pesantren. Robitoh Alawiyah merupakan organisasi Islam yang bergerak di bidang sosial dan sosial keagamaan. Institusi ini sebagai wadah untuk menjaga dan melestarikan silsilah keturunan Nabi Muhammad. Dari Abdullah atau lebih dikenal dengan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir inilah, cikal bakal keturunan Bani Alawi. Bani Alawi bermakna keturunan Alawi dari keturunan Alwi bin Ubaidillah, bin Ahmad bin Isa, bin Muhammad, bin Ali Al-Uraidhi, bin Ja'far Shodiq, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain yang merupakan putra dari pasangan Imam Ali bin Abi Tholib dan Sayyidah Fatimah binti Rasulullah. Organisasi ini telah tersusun secara terstruktur pada tingkat wilayah dan cabang. Dewan Perwakilan Cabang, atau DPC, dan Dewan Perwakilan Wilayah, atau DPW, yang telah tersebar di wilayah Nusantara. Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani secara tegas menolak silsilah nasab habaib yang ditulis oleh Robitoh Alawiyah. Menurutnya, silsilah nasab dari Ubaidillah belum terkonfirmasi sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Merujuk pada kitab abad ke-5 hingga ke-9, tidak satupun kitab menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Hingga pada tahun 895 Hijriah, Syekh Ali bin Abu Bakar Al-Sakran Ba'alawi, menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul Al-Burkah Al-Mushikah. Kiai Haji Imaduddin bersasumsi, bahwa kitab ini yang dijadikan referensi pada generasi berikutnya. Penolakan terhadap nasab Bani Alawi bermula dari kitab pada abad ke-5 hingga abad ke-9, yang tidak mencantumkan Ubaidillah sebagai putra Ahmad bin Isa. Pada abad ke-5 terdapat kitab Tahdzibul Ansab wa Nihayatul Alqab karya Al-Ubaidili, 437 Hijriah. Kedua, kitab Al-Majdi fi Ansabi Tolibin karya Said Syarif Najmuddin Ali Al-Nasabah, 490 Hijriah. Ketiga, kitab Muntakilatut Tolibiyah karya Abu Ismail Ibrahim bin Nasir, 400 Hijriah. Dari ketiga kitab tersebut menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa memiliki anak yang bernama Muhammad. Ketiga kitab ini tidak menegaskan bahwa Muhammad satu-satunya anak Ahmad bin Isa. Pada abad ke-6 terdapat kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Al-Fahru Razi, 604 Hijriah. Keterangan yang disampaikan dalam kitab ini, bahwa Ahmad bin Isa hanya memiliki 3 putra yang bernama Muhammad, Ali dan Husain. Muhammad Abu Ja'far yang berada di kota Roy,
Ali yang berada di Ramallah, dan Husain yang keturunannya ada di Naisaburi. Dari ketiga anak tersebut tidak satu pun yang bertempat tinggal di Yaman. Beliau juga menegaskan, Ubaidillah bukan anak dari Ahmad bin Isa. Penulis kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah sendiri bertempat tinggal di Rey, Iran. Di Iran banyak keturunan yang bersambung silsilahnya hingga Muhammad bin Ahmad. Kitab Al-Fahri fi Ansabi Tolibin karya Azizuddin Abu Tholib Ismail bin Husain Al-Marwazi, 614 Hijriah. Kitab ini merupakan kitab pada abad ke-7 yang menyebut serupa dengan kitab abad ke-5. Pada abad ke-8 muncul kitab Al-Ashili fi Ansabi Tolibin karya Shofiuddin Muhammad ibnu Etoktoki Al-Hasani. Beliau hanya menyebutkan satu sampel jalur keturunan Ahmad bin Isa, yaitu melalui anaknya yang bernama Muhammad. Pada abad ini juga belum menyebutkan Ubaidillah sebagai putra Ahmad bin Isa. Tidak pula menyatakan keturunan Ahmad bin Isa di Yaman. Pada abad ke-9 terdapat kitab Umdatu Tholib fi Ansabi Ali Abi Tholib karya Ibnu Inabah, 828 Hijriah. Sampai awal abad ke-9 tidak disebutkan Ubaidillah dan keturunan Ahmad bin Isa yang berada di Yaman. Hingga akhir abad ke-9 belum disebutkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, hingga muncul kitab An-Nafhah Al-Anbariyah karya Muhammad Kazim bin Abil Futuh Al-Yamani Al-Musawi, yang menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nama Abdullah baru muncul setelah 543 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Menanggapi kesimpulan Kiai Haji Imaduddin tersebut, Muhammad Hanif Al-Atas menyatakan, sebelum tahun 996 Hijriah telah banyak kesaksian dari ulama yang menyatakan keabsahan nasab Bani Alawi. Di antaranya, Al-Imam Al-Yanadi, 732 Hijriah, Al-Imam Al-Yahi, 768 Hijriah, Al-Imam Ar-Rasur, 778 Hijriah, Al-Imam Al-Khosroji, 812 Hijriah, Al-Imam Husain Al-Akhdal, 855 Hijriah, Al-Imam Abdurrahman Al-Qodib, 855 Hijriah, An-Nasabah Kazim Al-Musavi, 880 Hijriah, Al-Imam As-Syarji Az-Zabidi, 893 Hijriah, Al-Hafiz Al-Shahawi, 902 Hijriah, Al-Imam Bamahromah, 947 Hijriah, Al-Mutawakil Alaloh Yahya bin Syarafuddin Al-Mahdi, 965 Hijriah, Syaihul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami, 947 Hijriah. Selanjutnya dalam kitabnya Tuhfatu Tholib karya An-Nasabah Al-Samarkandi, 996 Hijriah, dan seterusnya. Metode yang digunakan Kiai Haji Imaduddin dalam validasi nasab, menurut Muhammad Hanif, dianggap salah. Secara tegas Imaduddin mensyaratkan adanya kitab yang ditulis pada masa Ahmad bin Isa atau mendekatinya. Kitab-kitab yang ditulis setelahnya dianggap sebagai sumber yang tidak muktabar. Menurut Hanif Al-Athas, syarat ini merupakan syarat yang dibuat-buat oleh Imaduddin. Ulama nasab sebelumnya tidak satu pun yang mensyaratkan demikian. Hanif menambahkan, kesaksian ulama-ulama besar dari masa ke masa telah cukup sebagai syarat keabsahan Bani Alawi. Menurutnya, persoalan nasab bukan dalam ranah ijtihad, melainkan hasil verifikasi data-data murni sebelumnya, baik data tertulis ataupun tidak tertulis. Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor sependapat dengan Muhammad Hanif Al-Atas. Ia menyatakan bahwa ribuan ulama dari masa ke masa mengakui Habaib atau Bani Alawi sebagai zuriyah Nabi. Ia mengkisahkan dahulu terdapat kelompok yang meragukan Imam Ali Zainal Abidin sebagai putra Husain, karena menganggap semua keluarga dari Imam Husain telah dibantai di Karbala. Keraguan tersebut hilang setelah terungkap bukti sejarah yang disampaikan oleh para ulama. Sejak awal perkembangan Islam, bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang sangat memperhatikan nasab. Nasab menjadi perhatian serius Nabi. Dengan diketahui status nasab seseorang, maka hukum-hukum yang berkait dengannya akan jelas. Misalkan dalam hal pernikahan, waris dan hubungan mahram. Hal tersebut menjadi prinsip dan landasan hukum ulama pada masa berikutnya. Ribuan ulama dari masa ke masa mengakui Habaib atau Bani Alawi sebagai keluarga Nabi. Kemasyhuran mereka sebagai orang yang alim, salih, tawadhu dan warok, sebagai landasan utama bahwa mereka orang yang tidak pernah bohong, apalagi hingga melakukan kebohongan dengan menisbatkan atas nama Rasulullah. Keberadaannya diketahui sebagai seorang yang ahli Al-Quran dan hadis, faham terhadap ayat dan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah. Sedangkan menurut ulama Nahdlin dari berbagai pesantren sepakat, bahwa keturunan Nabi akan terus berkembang dan terjaga hingga hari kiamat. Ketentuan tersebut telah disampaikan oleh Nabi. Dalam riwayat Muslim dikatakan, bahwa Nabi berwasiat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Itroh, atau keturunannya. Riwayat tersebut diperkuat dengan pernyataan Nabi yang mengatakan, bahwa Al-Mahdi berasal dari darah suci Nabi.
Semua sebab dan nasab akan terputus pada hari kiamat, kecuali sebabku dan nasabku. Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa silsilah Nabi tidak akan terputus hingga hari kiamat. Mayoritas pondok pesantren NU hingga saat ini mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Di antara pondok pesantren yang secara konsisten mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Nabi diantaranya Pondok Pesantren Tebu Ireng, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, Pondok Pesantren Sunan Ampel Jombang, Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang Jawa Tengah, Pondok Rahmatillah Kudus, Pondok Pesantren Al-Yasini Pasuruan, Pondok Pesantren Langitan Tuban, Pondok Pesantren Gedong Sari Nganjuk, dan Pondok Pesantren Ali Maksum Kerapiak Yogyakarta. Namun demikian, Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Banten, dan Pondok Pesantren Raudhatul Fatihah, hingga saat ini tetap menolak Habaib dan Bani Alawi sebagai keluarga Nabi. Landasan yang dijadikan alasan diterimanya silsilah nasab Habaib sebagai keturunan Nabi, termuat dalam situs resmi Pondok Pesantren Al-Anwar, yang berjudul Tazim Habaib Bani Alawi. Pada situs tersebut disebutkan 6 alasan utama. Pertama, tidak ada bukti satupun ulama yang menyaratkan bukti sezaman untuk ketetapan nasab seseorang. Kedua, melanjutkan manhaj taslim dan percaya pada para ulama. Cukuplah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Al-Janadi, Imam Al-Hirit, Sayyid As-Samarkandi, Imam As-Sahawi, Sayyid Bakri Syato, serta Sayyid Murtadho Az-Zabidi yang secara terang-terangan mengakui kesahihan nasab Bani Alawi sebagai keturunan Nabi. Ditambah dengan para ulama Nahdliyin seperti Syaikh Yusuf An-Nabhani, Syaikh Nawawi Banten, Kiai Holil Bangkalan, Kiai Haji Hashim Asyari, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hasan Genggong dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini bahwa tidak disebut bukan berarti menafikan. Meski kitab pada abad ke-5 hingga ke-9 tidak menyebutkan nama Abdullah atau Ubaidillah sebagai keturunan Ahmad bin Isa, namun hal tersebut tidak dapat diartikan menafikan kesahihan nasab mereka. Tidak menyebut sesuatu bukan berarti tidak ada, atau dinafikan. Tidak disebutkannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir tidak berarti menafikannya sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Keempat, meneladani sikap masyaikh dan ulama terdahulu. Syaikhina Maimun Zubair dan seluruh masyaikh sarang terdahulu, seperti Mbah Ahmad, Mbah Imam dan Mbah Zubair, menjunjung tinggi rasa hormat dan takzim kepada kalangan sadah Bani Alawi. Kelima, meragukan nasab Bani Alawi adalah sikap yang su'ul adab. Menyebar keraguan tentang nasab Bani Alawi adalah tindakan yang mencerminkan su'ul adab kepada banyak tokoh-tokoh besar dan alim di kalangan Bani Alawi. Seperti Sayyid Abdullah Al-Haddad, Sayyid Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, penulis kitab Al-Istizadah min Akhbari Sadah, Sayyid Abdurrahman Al-Masyur, penulis Bughyah Al-Mustarsyidin, Sayyid Ubaidillah Balfaqih, Sayyid Ali bin Abi Bakar Al-Sakron, dan lain-lain. Keenam, tidak terjebak dalam upaya-upaya politis di balik isu ini. Patut adanya kewaspadaan bahwa gerakan menyebar keraguan terhadap para habaib dapat ditunggangi kekuatan-kekuatan politik tertentu. Pernyataan ini ditanggapi oleh Kiai Haji Imaduddin, pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum. Pertama, kitab sezaman mutlak untuk mengetahui silsilah nasab atau tokoh dalam sejarah. Ia mengutip pendapat Syekh Husain bin Al-Haidar Al-Hashimi dalam kitab Risalah fi Ilmil Ansab. Juga pengelasan Muhammad Mahdi Sayyid Hasan Al-Hurasani dalam kitab Mukaddimah Al-Muntakilah Al-Tolibiyah. Di antara metodologi untuk menentukan nasab, dengan adanya kitab para ahli tahqiq yang dapat dipercaya pada setiap masa. Kedua, taklid terbagi menjadi dua. Pertama, taklid yang dimaknai mengerjakan ucapan orang lain tanpa hujjah dari hujjah-hujjah syariah yang menetapkan, tanpa adanya dalil sama sekali. Kedua, mengamalkan ucapan orang lain dari seorang mujtahid tanpa mengetahui dalilnya, mengamalkan sebab meyakini adanya dalil tetapi tidak faham isinya. Taklid pertama dilarang, dan taklid kedua diperbolehkan. Bani Alawi ditalak nasabnya, sebab Ibnu Hajar pada kitabnya hanya sebatas mencatat dan tidak menyebutkan dasarnya. Ibnu Hajar tidak bertemu dengan orang yang disebutkan. Ia mencatat, sebab ia husnuzon terhadap murid-murid Muhammad Abu Bakar Al-Idrus. Ia meyakini jika muridnya salih, apalagi gurunya. Dasar ini ditalak oleh Kiai Haji Imaduddin, sebab Ibnu Hajar tidak menyertakan hujjah dengan menukil kitab usul fikih dalam kitab Al-Takrir wa Tahbir. Ketiga, kitab nasab abad ke-5 hingga ke-9 tidak menyebutkan Ubaidillah anak dari Ahmad bin Isa, menunjukkan bahwa Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa. Ubaidillah tidak ditulis karena memang bukan anaknya. Adanya madlul itu sebagai ketetapan adanya dalil, telah diketahui tidak adanya dalil, maka kita meyakini tidak adanya madlul. Terkait benar tidaknya tanggapan tersebut, namun yang pasti, penolakan Kiai Haji Imaduddin atas Bani Alawi atau Ba'alawi sebagai keturunan Syahih Nabi Muhammad telah membuat perpecahan di antara pondok pesantren NU.